Instruktur dan Jual Elias, NRP 203.005. Saya Syahrul NRP 2030009. Dan saya Daniela Angelina, NRP 2030116. Sebelum kita menyimak materi ini, marilah kita mempersiapkan hal-hal berikut. Persiapkanlah alat tulis untuk mencatat, posisi tempat duduk yang nyaman, serta segelas air putih. Lalu, teman-teman mampu untuk mendownload learning book yang telah kami persiapkan pada description. Hal ini untuk melihat hasil dari pembelajaran teman-teman pada bab ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah hal terpenting bagi seorang trainer? Teman-teman dapat menjawabnya di kolom chat dengan waktu yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan! Baik, yang terpenting bagi seorang trainer adalah bukan apa yang dilakukannya, melainkan bagaimana cara menempatkan suatu kegiatan acara secara sequence atau berurutan. Tidak peduli seberapa baik seorang trainer merancang aktivitas atau presentasi tertentu, dampak dan nilainya bagi para trainee mungkin akan berkurang jika trainer salah dalam menempatkan keseluruhan urutan acara tersebut. Contohnya adalah ketika trainer membutuhkan attention atau fokus dari para trainee, namun mungkin trainee sudah lelah akibat kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan. Hal ini akan menjadi sia-sia dan oleh karena itu diperlukannya rencana yang matang untuk menjalani satu aktivitas demi aktivitas yang lainnya. Berikut merupakan guidelines yang berlaku untuk sebagian besar rangkaian kegiatan pelatihan dan harus dianggap mendasar bagi rancangan yang efektif. Pertama, bangunlah minat dan perkenalkan konten baru sebelum memberikan materi ataupun pelajaran yang lebih mendalam. Atur panggung untuk belajar dengan menggunakan aktivitas-aktivitas yang menarik minat trainee atau memberikan mereka gambaran besarnya. Kedua, tempatkan aktivitas yang mudah sebelum aktivitas yang menuntut. Buatlah peserta terbiasa dan melakukan pemanasan sebelum kita menghadapkan mereka dengan pekerjaan yang lebih sulit. Ketiga, pertahankan perpaduan aktivitas yang baik. Variasikan metode pelatihan, lamanya kegiatan, intensitas kegiatan, pengaturan fisik dan formatnya. Variasi menjadi sebuah bumbu dari pelatihan yang baik. Keempat, kelompokkan bersama orang-orang dengan konsep dan keterampilan yang membangun. Umumnya, kita belajar lebih mudah ketika satu ide adalah hasil dari yang lain. Kelima, berikanlah subketerampilan sebelum mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang kompleks. Lebih baik mempelajari bagian-bagiannya terlebih dahulu sebelum keseluruhan. Lalu terakhir, tutuplah dengan diskusi tentang menjadi apa dan sekarang apa. Mintalah trainee untuk mempertimbangkan implikasi dari isi kursus bagi dirinya sendiri. Dan merencanakanlah langkah selanjutnya ketika mereka kembali pada pekerjaan. Feedback konstruktif adalah cara membantu orang lain untuk melihat perilaku mereka sendiri tanpa membuat mereka sikap defensif. Ini adalah bentuk komunikasi kepada orang atau kelompok yang memberi informasi tentang bagaimana dia dapat memengaruhi perilaku orang lain. Jika kita ingin menghindari atau menciptakan sikap defense itu dengan menggunakan feedback yang kita berikan, maka kita tidak boleh terlihat menyerang kepada orang atau kelompok tersebut. Berikut merupakan kriteria feedback yang berguna. Pertama, sifatnya deskriptif daripada evaluatif. Kita perlu menggambarkan reaksi akan diri sendiri sehingga membuat individu bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan feedbacknya sesuai dengan keinginannya. Kedua, berikanlah feedback yang spesifik daripada general.
Ketiga, perhitungkan kebutuhan orang yang akan menerima atau memberi feedback. Feedback ini dapat merusak ketika hanya melayani kebutuhan kita sendiri dan gagal mempertimbangkan orang yang menerima feedback tersebut. Keempat, feedback itu diarahkan pada perilaku yang dapat dilakukan oleh penerima. Kita perlu mengendalikan, karena jika kita hanya mengingatkan kepada seseorang mengenai kekurangannya, hal itu dapat menyebabkan frustasi terhadap orang tersebut. Kelima, feedback yang paling berguna adalah ketika penerima sendiri telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mereka amati jawabannya. Keenam, feedback diberikan pada waktu yang tepat. Secara umum, feedback yang baik sebaiknya disampaikan sesegera mungkin setelah individu tersebut memberikan perilaku yang perlu di-feedback. Lalu ketujuh, feedback itu harus jelas. Feedback akan lebih baik jika diantarkan dengan cara dan penjelasan yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman oleh penerima ataupun pemberi feedback. Sekarang saya akan memberikan suatu handout kepada teman-teman. Teman-teman akan melihatnya setelah penjelasan ini. Sekarang, kalian diminta untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu menguraikan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum pada layar teman-teman nantinya, sesuai dengan basic guidelines yang sebelumnya sudah disampaikan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang perlu diurutkan oleh teman-teman. Pada layar teman-teman, sudah terdapat sebuah handout yang berisi kegiatan yang belum tertata dengan benar atau terurutkan, yaitu dari huruf A hingga huruf F. Jawablah pada kolom chat dengan jawaban yang teman-teman anggap tepat. Selamat mengerjakan semuanya. Baik, sekarang saya akan memberikan jawaban yang tepat dari soal sebelumnya. Jika teman-teman sudah menjawab dengan tepat, maka tujuan dari subbab ini sudah tercapai, yaitu mampu untuk mengurutkan suatu kegiatan dengan tepat, yaitu dengan menggunakan basic guideline yang terdapat pada penjelasan sebelumnya. Jika masih ada teman-teman yang tidak tepat dalam menjawabnya, maka teman-teman bisa untuk mengkoreksinya terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan ke subbab selanjutnya, marilah kita beristirahat terlebih dahulu. Gunakan waktu ini untuk pergi ke toilet, meregangkan tubuh, ataupun mengambil minum. Selamat beristirahat teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas Applying Sequencing Guideline. Sebuah program latihan harus memuat runtutan aktivitas atau modul berdasarkan 6 guideline yang sudah dijelaskan. Contoh dari pelatihan yang mengaplikasikan ke-6 guideline adalah pelatihan mengenai memberikan feedback pada orang lain.
Berikut contohnya. Dalam pelatihan ini, peserta akan berdiskusi mengenai alasan seseorang menahan untuk memberikan feedback, mempelajari cara untuk mendorong orang lain supaya memberikan feedback yang konstruktif dan jujur, dan mengidentifikasi jenis feedback yang ingin orang terima. Selanjutnya, partisipan diajak untuk melakukan ice breaking. Trainer menunjukkan kepada peserta sebuah matriks 4x4. Lalu trainer bertanya kepada partisipan berapa jumlah persegi yang mereka lihat. Umumnya, partisipan akan menjawab 16 persegi. Tetapi, nyatanya terdapat 30 persegi dalam matriks tersebut. Lalu trainer memberikan penjelasan bahwa semakin sering kita melakukan pertemuan intens dengan seseorang, maka kita akan mengetahui orang tersebut lebih dalam dibandingkan hanya sekali bertemu. Trainer juga menjelaskan bahwa ketika kita menilai diri kita sendiri, akan selalu ada titik buta. Maka dari itu, kita tetap membutuhkan perspektif orang lain. Setelah melakukan ice breaking, ajak partisipan untuk melakukan penilaian diri. Partisipan menilai diri mereka melalui 5 pernyataan yang menggambarkan keterbukaan mereka untuk mendapatkan feedback dari orang lain. Setelah partisipan melakukan penilaian diri, bagi peserta menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Partisipan diberikan daftar hewan dan diperintahkan untuk memilih salah satu dari hewan tersebut yang menggambarkan rekannya. Partisipan dilarang untuk memberitahu jawaban mereka sebelum diperintahkan. Setelah 2 menit, tanyakan pada partisipan, siapa di antara mereka yang tidak sabar untuk memberitahu rekannya mengenai hewan yang telah mereka pilih. Tanyakan kembali kepada partisipan berapa banyak di antara mereka yang tidak sabar untuk mengetahui hewan apa yang dipilih rekannya sebagai hewan yang menggambarkan diri mereka. Melalui voting tersebut, umumnya akan lebih banyak orang yang penasaran mengenai hewan yang rekannya pilih. Hal ini disebabkan individu biasanya lebih senang untuk menerima feedback dibandingkan memberikan feedback. Setelah itu, perintahkan partisipan untuk memberitahu hewan apa yang mereka pilih sebagai hewan yang menggambarkan rekannya. Minta partisipan tersebut untuk menjelaskan kepada rekannya mengapa mereka memilih hewan tersebut. Setelah sesi ini dilakukan, minta beberapa partisipan untuk menceritakan bagaimana cara mereka untuk membujuk rekannya agar memberitahu mereka hewan yang dipilih sebagai hewan yang menggambarkan diri mereka. Selanjutnya, trainer menjelaskan mengapa orang-orang menahan diri untuk memberikan feedback. Ajak juga partisipan untuk menceritakan pengalaman mereka mengenai situasi ini. Aktivitas yang terakhir adalah writing test atau tugas menulis. Partisipan diberikan lembar kerja yang mengandung 6 saran mengenai cara mendorong seseorang untuk memberikan feedback. Partisipan diminta untuk mempelajari setiap saran tersebut berdasarkan pilihan hewan yang telah dipilih oleh rekannya. Selanjutnya, minta partisipan untuk membuat daftar orang-orang yang dekat dengan mereka dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Lalu, partisipan diminta untuk memilih seseorang yang feedbacknya ingin mereka dengar.
memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai dasar cara membuatkan training. Terdapat beberapa pilihan aturan yang dapat teman-teman gunakan dalam menurunkan suatu training. Dan aturan tersebut masih bisa dioperasikan agar lebih kreatif. Mari kita bahas. Dalam memberikan training, biasanya akan terlihat cukup masuk akal untuk memberikan training berdasarkan konten materi yang akan diberikan. Karena biasanya materi tersebut sudah memiliki alur penyampaiannya tersendiri. Meskipun demikian, konten materi yang akan diberikan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pemenuhan dalam suatu training. Contohnya, ketika Anda akan mengajari seorang trainee untuk menggunakan kamera digital. Namun, trainee yang akan Anda ajarkan kurang atau bahkan tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kamera. Kemudian, apa yang selanjutnya dapat dilakukan? Pada umumnya, orang akan menjawab untuk menjelaskannya dari awal dengan menjelaskan bagian-bagian kamera seperti tombol untuk menyalakan kamera, menunjukkan lensa, dan lain sebagainya. Kemudian baru menjelaskan tentang fungsi manual atau autofocus pada kamera tersebut. Memang cukup logis bukan untuk menjelaskannya dari awal? Namun, apakah teman-teman tahu? Ternyata mulai menjelaskan cara menggunakan kamera dari langkah terakhirnya pun bisa sama efektifnya loh. Misalnya, dengan cara menunjukkan serangkaian foto dengan beberapa hasil yang tidak fokus atau beberapa yang terlalu terang dan beberapa yang terlalu gelap. Kemudian, Anda dapat meminta trainee untuk menduga sendiri mengapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah membiarkannya menduga dan memikirkan hal tersebut, barulah Anda bisa menjelaskan cara pemakaiannya. Misalnya, menjelaskan fotonya tidak fokus karena tidak menggunakan autofocus, dan dari sana Anda bisa menjelaskan apa itu autofocus serta cara untuk menggunakannya. Ketika trainee bertanya mengapa bisa terdapat hasil yang berbeda-beda tersebut, artinya trainer telah membangkitkan rasa ingin tahu dan menarik perhatian trainee sejak awal. Setelah itu, trainee bisa mulai menjelaskan bagian-bagian kamera dan bagaimana mereka berinteraksi guna mendapatkan hasil yang berbeda. Hal penting yang harus dihindari adalah terus menggunakan urutan yang sama, karena ciri dari program active training adalah variasi urutan yang digunakan untuk membuat trainee tidak hanya terjaga, tetapi juga bisa belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke 8 variasi utama dalam mengurutkan suatu training. Anda bisa mendesain dari materi umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Misalnya, ketika Anda ingin mengajarkan tentang public speaking, maka Anda dapat memberikan pengertian secara umum mengenai public speaking. Kemudian, menyebutkan jenis-jenis dari public speaking dan mulai merincikan satu persatu materi tersebut. Atau, Anda juga bisa mulai memberikan contoh konkret yang baik terlebih dahulu, seperti apa itu public speaking. Baru kemudian menjelaskan termasuk jenis public speaking yang manakah contoh tersebut. Dan Anda bisa menjelaskan definisi public speaking secara general. Mulai prosedur dari langkah pertama atau langkah terakhir terlebih dahulu. Anggaplah Anda ingin mengajarkan seseorang caranya untuk memasak makanan instan. Anda bisa memulai mengajarkannya dari langkah pertama terlebih dahulu, yaitu dengan menyiapkan panci, mengisinya dengan air, meletakkannya di atas kompor, kemudian menyalakan kompor. Atau Anda juga bisa menampilkan sepiring makanan instan yang sudah selesai dimasak, kemudian baru mengajarkan prosedur pengerjaannya satu persatu. Dimulai dari experiential activity, lalu masuk ke dalam materi, atau dimulai dengan pemaparan materi, baru dilanjutkan oleh experiential activities. Nah, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada berbagai jenis experiential activities, seperti mental imagery, observation, dan lain-lain. Misalnya, Anda ingin membawakan training mengenai public speaking yang baik. Jika Anda menempatkan experiential learning di awal, maka di awal sesi training, Anda dapat meminta trainee untuk melakukan mental imagery. Anda dapat memintanya untuk membayangkan seperti apa kegiatan public speaking itu. Hal tersebut dapat menjadi pengantar untuk presentasi materi yang akan Anda bawakan setelahnya.
Selanjutnya, Anda akan mengajarkan mengenai cara untuk berkomunikasi secara asertif. Apabila Anda merancangnya dari teori ke praktek, maka Anda dapat menjelaskan secara teori terlebih dahulu seperti apa caranya berkomunikasi secara asertif. Baru setelah itu, Anda dapat mengajak trainee Anda untuk mempraktekkan komunikasi secara asertif kepada rekan-rekan sekelompoknya. Selanjutnya, kita akan masuk pada 5 tips untuk meningkatkan flow of design. Tips yang pertama adalah Zoom Principle. Saat Anda akan memperkenalkan kepada trainee sebuah informasi yang baru, berikanlah mereka gambaran yang besar sebelum menjelaskan detail-detail dari informasi yang akan Anda sampaikan. Karena pada trainee ini perlu membuat sebuah gambaran mental untuk mengkategorikan informasi yang akan mereka terima tersebut. Setelah menjelaskan gambaran besar, barulah dari sana trainer akan men-zoom in pada detail dari informasi tersebut. Dan trainer akan menunjukkan kaitannya dari potongan informasi tersebut kepada gambaran besarnya. Tips yang kedua adalah rangkaian training Anda seharusnya terlihat sebagai suatu spiral dibandingkan garis lurus. Maksudnya adalah Anda dapat memperkenalkan kembali keterampilan dan ide yang telah Anda ajarkan sebelumnya secara berurutan. Perkenalkan terlebih dahulu ide tersebut pada tingkat yang sederhana dan kemudian ajarkan pada tingkat kerumitan yang lebih besar, sehingga dapat diurutkan dari yang sederhana menuju topik yang lebih kompleks. Untuk tips selanjutnya, hindari terburu-buru untuk langsung masuk ke bagian inti dari training. Anda dapat menambahkan aktivitas singkat atau presentasi singkat terlebih dahulu sebelum masuk ke acara utama dan membangun motivasi training. Lakukanlah pemanasan kelompok dengan latihan ringan sebelum memasuki bagian training yang penting. Dengan melakukan ini, Anda bisa membuat training lebih termotivasi dan dengan demikian, pengalaman yang akan mereka alami berikutnya akan menjadi lebih efektif. Tips keempat, gunakanlah rangkaian training yang menggunakan metode problem solving. Di mana adanya sebuah kegiatan atau kejadian penting atau masalah yang perlu mereka selesaikan. Misalnya, jika Anda ingin melatih seorang teller bank untuk bisa membedakan uang asli dengan uang palsu, maka Anda dapat menggunakan cara di mana memberikan dua buah lembar uang asli dan palsu. Kemudian meminta teller bank tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan berusaha membedakannya sendiri terlebih dahulu. Dan tips yang kelima, Anda dapat menyusun penutupan training dengan penutupan yang klimaks atau yang reflektif. Nah, penutupan yang klimaks atau penutupan yang besar biasanya merupakan penutupan yang secara keseluruhan itu media. Dapat berupa kompetisi antar grup dengan membuat role-play kepada para trainee yang disesuaikan terhadap situasi nyata. Sedangkan penutupan yang reflektif adalah penutupan di mana Anda dapat meminta trainee untuk terdiam diri sejenak memproses respon trainee terhadap materi, mengulas kembali kaitan yang sudah diajarkan sebelumnya, atau membuka sesi tanya jawab akhir mengenai topik yang belum jelas pada masa training. Jadi, trainee di sini memiliki kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum mereka mengerti atau ingin diperjelas kembali dari trainer. Anda juga bisa meminta trainee untuk melakukan aktivitas yang dapat diingat kembali di dunia nyata. Nantinya seperti meminta trainee untuk membagikan pengalaman mereka melalui postingan di media sosial dengan menggunakan suatu hashtag. Selanjutnya, kita akan membahas Experiential Learning Sequence. Urutan pelatihan yang berdasarkan pengalaman memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus karena pembelajaran mengalir bukan melalui presentasi, tapi melalui apa yang peserta temukan atau alami. Yang pertama adalah what atau apa. Ajak partisipan untuk melakukan suatu aktivitas dari topik yang telah ditentukan. Aktivitas ini dapat berupa simulasi atau games, karya wisata, video, debat, atau role play. Ajak partisipan untuk menceritakan hal apa yang terjadi selama aktivitas, seperti
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka observasi atau pikirkan, dan apa yang mereka rasakan selama aktivitas tersebut. Yang berikutnya adalah so what atau jadi apa. Ajak peserta untuk merenungkan aktivitas tersebut. Apa keuntungan yang mereka dapat dari aktivitas tersebut? Hal apa yang mereka pelajari? Jika aktivitas dilakukan secara role play, tanyakan kepada partisipan bagaimana situasi tersebut dapat berkesinambungan dengan dunia nyata. Tahapan yang terakhir adalah now what atau sekarang apa. Ajak partisipan untuk memikirkan cara mereka mengembangkan hal yang telah mereka pelajari. Apa saja langkah-langkah untuk mengaplikasikan hal yang telah mereka pelajari, dan bagaimana mereka ingin melakukan suatu hal secara berbeda di masa depan. Perlu diingat, cara yang terbaik untuk menjelaskan setiap tahapan ini adalah dengan praktik.